Penguasa Istana Naga Langit Bab 101. Waktu tunggunya lama, Cui Ziyuan dan kelompoknya berlutut di tanah, lutut mereka sakit, tetapi tidak ada yang berani bangun, mereka hanya menunggu. Sudah 20 menit ketika pintu kantor tiba-tiba dibuka dengan keras, dan Lin Tianhu bergegas masuk. Tuan Harimau, Hou Chunlei buru-buru menyapanya. Ketika Cui Ziyuan dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Tianhu telah tiba, mereka semua melihat ke atas, dan ketika mata mereka tertuju pada Lin Tianhu, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Tidak banyak dari mereka yang pernah melihat Lin Tianhu sebelumnya, dan ketika mereka melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuhnya langsung membuat mereka gemetar ketakutan. Lin Tianhu tidak memperhatikan Hou Chunlei, malah pandangannya langsung tertuju pada Chen Ping. Tapi Chen Ping mengedipkan mata ke arah Lin Tianhu, yang tidak maju untuk mengakuinya. Wang Han dan Sun Xiaomeng sama-sama ada di sini. Dan jika mereka tahu bahwa Chen Ping mengikuti kenalan Lin Tianhu, maka orang tua Chen Ping pasti akan mengetahuinya juga. Lin Tianhu memandang Cui Ziyuan yang sedang berlutut di tanah, lalu berbalik dengan wajah dingin dan menamparkan keras Hou Chunlei. Apa yang kubilang padamu? Bukankah aku menyuruhmu menunggu dengan jujur? Hou Chunlei ditampar dan langsung bingung. Sementara Lin Tianhu berjongkok dan membantu Cui Ziyuan berdiri. Ini muridku yang buruk, mohon bersabarlah. Lin Tianhu selesai dan memandang Hou Chunlei. Apa yang terjadi dengan kedatangan hari ini? Hou Chunlei tidak berani bersembunyi, dia hanya bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika dia mendengar bahwa Bos Qianlah yang menyebabkannya, wajah Lin Tianhu menjadi dingin saat dia melirik ke arah Bos Qian yang masih membungkuk di tanah. Tuan Harimau, saya. Ketika Bos Qian merasakan tatapan Lin Tianhu yang menggigit, dia mengertakkan gigi dan berdiri, mencoba menjelaskan. Patah semua anggota tubuhnya dan seret dia keluar. Dan jangan biarkan dia menginjakkan kaki di dinasti KTV lagi. Lin Tianhu tidak mendengarkan penjelasan Bos Qian, tetapi langsung memerintahkan seseorang untuk mematahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya. Mendengar teriakan Bos Qian, Cui Ziyuan dan yang lainnya sekali lagi mengelus celana mereka karena ketakutan, kekejaman dan kebrutalan yang ditunjukkan Lin Tianhu membuat mereka takut. Tuan-tuan, ini adalah disiplin anak buah saya yang lemah hari ini, semua pengeluaran Anda, semuanya gratis, Anda semua kembali dan terus bermain. Saya mengirim seseorang untuk mengirim beberapa botol anggur yang baik. Lin Tianhu berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi Lin Tianhu yang tiba-tiba ini membuat Cui Ziyuan dan yang lainnya bingung, tidak tahu obat apa yang dijual Lin Tianhu di dalam labunya. Mereka semua berdiri tercengang, tidak berani bergerak. Kalau begitu kami akan berterima kasih kepada Tuan Harimau atas kebaikannya. Melihat tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang bergerak, Chen Ping hanya bisa angkat bicara dan berkata, saya harus, ini adalah disiplin saya yang buruk untuk masalah ini hari ini. Lin Tianhu berkata dengan sangat rendah hati. Chen Ping menarik Wang Han dan Sun Xiaomeng, yang masih sok, keluar dari kantor dan menelusuri kembali langkah mereka kembali ke kamar pribadi. Melihat ini, Cui Ziyuan dan yang lainnya berjalan kembali seolah-olah mereka sedang berjalan mayat. Tuan Harimau, orang-orang ini adalah patah. Tidak menunggu Hou Chunlei selesai, Lin Tianhu sekali lagi menamparkan wajah Hou Chunlei itu. Apakah kamu tahu siapa Chen Ping itu? Lin Tianhu bertanya dengan dingin kepada Hou Chunlei setelah dia selesai memukulnya. Hou Chunlei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia adalah ketua kuil kami, bos utama kami. Kata-kata Lin Tianhu langsung membuat wajah Hou Chunlei berubah. Sebagai tangan kanan Lin Tianhu, aula pengumpulan kebenaran adalah aula di bawah aula naga langit. Hou Chunlei mengetahui hal itu. Dan Lin Tianhu juga memberitahunya bahwa Master Aula Naga Langit telah muncul. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketua aula adalah Chen Ping hari ini. Karakter yang terlihat tidak mengesankan. Lalu, Feng Zhihai dikalahkan olehnya? Hou Chunlei bertanya dengan ekspresi kaget. Penguasa Istana Naga Langit Bab 102. Bagaimana menurutmu? Lin Tianhu memandang dengan dingin ke arah Hou Chunlei itu. Jika kamu bisa hidup hari ini, bakar saja dupa dan sembah Buddha, segera pesan. Sajikan beberapa botol anggur enak lagi dan kamu sendiri yang mengantarkannya, tapi ingat. Kepala kuil tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Saya kenal Tuan Harimau. Hou Chunlei gemetar dan berbalik untuk membuat pengaturan. Dan saat ini, setelah Chen Ping dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, ada keheningan di dalam seluruh kamar pribadi. Mata semua orang terbuka lebar. Tidak ada yang percaya bahwa pria dengan wajah merendahkan diri tadi adalah Lin Tianhu, kaisar bawah tanah Hongcheng yang terkenal. Cui Ziyuan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menyeringai. Ini nyata, ini bukan mimpi, bagaimana ini mungkin? Cui Ziyuan tidak percaya, apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Semua orang juga tercengang. Dengan tatapan kosong, Chen Ping,
Kamu tahu itu Lin Tianhu? Sun Xiaomeng bertanya sambil menatap Chen Ping dengan wajah tidak percaya. Cara Chen Ping baru saja berperilaku. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut, dan dia bahkan memukuli orang-orang Lin Tianhu. Namun Lin Tianhu datang tanpa merasa marah sama sekali. Jika Chen Ping benar-benar mengenal Lin Tianhu, apakah akan ada konsekuensi baik bagi mereka? Mereka baru saja mempermalukan Chen Ping. Saya tidak kenal dia. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping menggelengkan kepalanya, Sun Xiaomeng merasa sangat bingung. Karena kamu juga tidak mengenalnya, lalu mengapa Lin Tianhu begitu sopan kepada kami? Saya tahu, pasti Lin Tianhu mengenal manajer Cui. Tidakkah Anda melihat bahwa Lin Tianhu dengan sopan membantu manajer Cui terlebih dahulu setelah dia masuk? Saat ini, seseorang berkata dengan keras, "Ya, pasti dia mengenal manajer Cui." Saya juga memperhatikan bahwa Lin Tianhu tersenyum pada manajer Cui saat itu. Karena baru saja Cui Ziyuan kehilangan muka, semua orang ini juga masing-masing menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dan sekarang setelah semuanya berakhir, tentu saja mereka harus menemukan cara untuk membantu Cui Ziyuan mendapatkan kembali wajahnya. Jika tidak, tidak ada dari mereka yang akan melakukannya. Waktu yang menyenangkan setelah bekerja. Ziyuan, apa yang terjadi di sini? Apakah Anda mengenali Lin Tianhu atau tidak? Sun Xiaomeng bingung. Jika Cui Ziyuan benar-benar mengenal Lin Tianhu, dia tidak akan begitu takut hingga dia berlutut dan bahkan kencing di celana pada awalnya. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Tetapi jika dia mengatakan dia tidak mengenalnya, lalu mengapa Lin Tianhu membantu meminta kembali hutang luar negeri keluarganya? Dan sekarang, Lin Tianhu memang membantu Cui Ziyuan secara pribadi, dan dia bahkan sering meminta maaf. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak hanya Sun Xiaomeng yang bingung, tetapi semua orang juga bingung. Ketika Cui Ziyuan melihat ini, matanya berputar sebelum dia berkata, "Saya tidak akan berbohong, saya benar-benar belum pernah bertemu Lin Tianhu. Tapi saya punya teman yang mengatakan dia sangat mengenal Lin Tianhu, dan mereka berdua sering makan bersama. Jadi mungkin teman saya pernah menyebut saya di depan Lin Tianhu, atau pernah melihat foto saya. Jadi setelah melihat saya, Lin Tianhu langsung mengenali saya." Itulah satu-satunya cara Cui Ziyuan bisa menjelaskannya sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan cara dia berlutut dan kencing di celana. Begitu Cui Ziyuan menjelaskannya seperti ini, kerumunan itu tampak seperti tiba-tiba mendapat pencerahan. Tapi meski sudah usai, mereka sudah tidak mood untuk bermain lagi. Lagi pula mereka semua pesesing celananya ketakutan, dan mereka tidak bisa bermain-main dengan celananya basah. Saat Cui Ziyuan hendak pergi bersama yang lain, tiba-tiba Hou Chunlei mendorong pintu kamar pribadi bersama anak buahnya. Ketika dia melihat Hou Chunlei datang, wajah Cui Ziyuan menjadi pucat karena ketakutan dan yang lainnya mundur. Melihat hal ini, Hou Chunlei buru-buru menjelaskan, "Tuan-tuan, barusan ini salah saya karena tidak menanyakan alasannya. Saya di sini untuk menebus kesalahan. Ini ada 2 botol Louis ke-13. Kalian semua bisa mencobanya. Jika ada sesuatu yang Anda perlu, kamu bisa menghubungiku kapan saja." Penguasa Istana Naga Langit Bab 103. Seluruh tubuh Hou Chunlei terlihat merendahkan diri, dan sepasang mata mengintip ke arah Chen Ping. Chen Ping sudah lama menyadari bahwa Hou Chunlei sedang mengintip dirinya sendiri, jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan menyuruh Hou Chunlei keluar. Melihat Hou Chunlei masuk kembali, kamar pribadi itu langsung meledak. "Ya Tuhan, Louis ke-13, ini anggur yang terkenal. Ku dengar sebotolnya berharga 100.000 yuan. Saya tidak pernah bermimpi bisa minum anggur semahal itu. Luar biasa, kita semua telah diberkati oleh manajer Cui. Jika tidak, kita tidak akan bisa minum sebotol anggur seharga 100 dolar. Saya tidak akan berani minum anggur ini, 1 tegukan adalah gaji bulanan saya." Kerumunan berkumpul di sekitar Louis ke-13. Dan mata mereka semua menatap keluar. Lagi pula, mereka adalah orang-orang kelas pekerja. Jika bukan karena kesempatan hari ini, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa minum anggur sebaik itu di rumah mereka. Seumur hidup, mata Cui Ziyuan juga sedikit merah saat ini, meskipun gajinya beberapa puluh ribu dolar sebulan. Tetapi dia tidak berani minum 100.000 yuan sebotol anggur merah, ini terlalu boros. Tapi Cui Ziyuan tidak bisa menunjukkan terlalu banyak keinginan, kalau tidak dia akan terlalu terhina. Nah, apa yang sedang kalian lakukan? Masing-masing dari mereka tidak bernafas, itu hanya Louis ke-13, tidak ada keributan. Cui Ziyuan berkata dengan wajah sok. "Saya mengikuti teman saya itu untuk minum, sering minum anggur jenis ini, termasuk Remy Martin dan seterusnya. Semua sudah mabuk." Cui Ziyuan hanya bisa mengandalkan temannya yang tidak beralasan untuk berusaha keras mendapatkannya sekarang, lagi pula, dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak cukup kaya untuk minum Louis ke-13 secara teratur. "Manajer Cui, bisnis apa yang dilakukan temanmu? Itu terlalu kaya, bukan? Wajahnya juga lebar. Dia bahkan mengenal Lin Tianhu." Seseorang bertanya pada Cui Ziyuan.
Ah, temanku adalah... Cui Ziyuan tergagap, ini adalah temannya yang dibuat-buat. Bagaimana dia bisa mengatakan semuanya sekaligus? Teman saya bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor, dan sering bepergian ke luar negeri. Tiba-tiba mata Cui Ziyuan berbinar dan menjelaskan. Dengan cara ini, orang-orang ini ingin melihat teman Cui Ziyuan, saya khawatir mereka tidak dapat melihatnya dengan mudah. Lagi pula, orang-orang seringkali berada di luar negeri. Setelah mendengarkan ini, orang-orang memuji Cui Ziyuan atas sesuatu, membuatnya terbang ke langit. Louis ke-13 dibuka dan Cui Ziyuan menuangkan segelas kecil untuk satu orang, tetapi bukan untuk Chen Ping. Baru saja Chen Ping memelototi dirinya sendiri dan menakuti dirinya sendiri, Cui Ziyuan belum menemukannya untuk menyelesaikan masalah, bagaimana dia bisa membiarkan Chen Ping minum anggur yang enak. Seteguknya bernilai ribuan dolar, Chen Ping tidak peduli, melihat sekelompok pria tua bertubuh besar dengan selangkangan basah, sibuk bersama sambil minum anggur. Chen Ping hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Han, ini sudah larut, ayo kembali. Chen Ping berkata pada Wang Han. Wang Han melihat waktu itu, lalu mengangguk. Chen Ping mengikuti Wang Han dan Cui Ziyuan tidak peduli. Lagi pula, Chen Ping adalah orang yang mubazir di sini. Xiao Meng, jangan bermain terlalu larut, atau Paman Sun akan cemas. Sebelum pergi, Chen Ping membentak Sun Xiaomeng. Sun Xiaomeng langsung terlihat tidak senang dan berkata, apa pedulimu? Anda adalah ayah saya atau ibu saya? Atau orang tua saya bisa bermain selama saya mau, jangan usil. Chen Ping, sebaiknya kamu antar pacarmu pulang, pacarku tidak butuh perhatianmu. Kamu usil sekali. Cui Ziyuan mendengus dingin ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, dia sudah mengingatkan Sun Xiaomeng, dan karena Sun Xiaomeng tidak mau pergi, Chen Ping tidak peduli. Setelah Chen Ping dan Wang Han kembali ke rumah, Wang Changfeng masih menunggu Wang Han di halaman distrik. Ketika dia melihat Wang Han mengikuti Chen Ping kembali, Wang Changfeng tersenyum dan berkata, Han, kamu mengikuti kakakmu Chen Ping keluar untuk bermain dan tidak memberitahuku, jadi aku tidak khawatir. Penguasa Istana Naga Langit Bab 104. Bibi Wang, akulah yang meminta Han untuk bergabung dalam pesta rekan kerja bersama. Besok aku akan membawa Han ke perusahaan kita untuk wawancara. Chen Ping buru-buru mengikuti Wang Changfeng dan menjelaskan, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Untuk apa kamu menganggap Han? Aku merasa nyaman. Bahkan jika kalian berdua bermalam di luar, Bibi Wang. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Mata Wang Changfeng penuh makna yang dalam saat dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata. Ini membuat Chen Ping sedikit malu. Wang Changfeng terlalu berani, Bu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Wang Han tersipu dan buru-buru menyeret Wang Changfeng pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Wang Han bahkan lupa melihat kembali ke arah Chen Ping. Setelah kejadian hari ini, cinta Wang Han pada Chen Ping meningkat pesat. Dini hari berikutnya, Chen Ping membawa Wang Han bersamanya ke perusahaan, tetapi sudah waktunya berangkat kerja, tetapi tidak ada yang datang. Chen Ping membawa Wang Han dan menunggu lebih dari setengah jam sebelum dia melihat beberapa karyawan datang satu demi satu. Mata mereka semua hitam, dan sepertinya mereka bermain terlalu larut tadi malam dan tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Cui Ziyuan, dia menunggu sampai lewat jam 10 sebelum dia tiba sambil menguap. Dan begitu dia duduk di kantor, dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Jam berapa sekarang? Begini caramu berangkat kerja? Chen Ping mendorong pintu ke dalam kantor dan bertanya pada Cui Ziyuan. Perusahaan ini milik Su Yuki, jadi milik-miliknya, orang-orang ini terlambat bekerja. Tentu saja Chen Ping tidak senang karenanya. Cui Ziyuan sedikit terkejut, dan kemudian meledak dalam kemarahan. Chen Ping, siapa kamu? Jangan lupa saya manajernya, Anda bertanggung jawab atas saya. Jangan lihat diri Anda sendiri. Petik 2. Saat Cui Ziyuan berteriak, Sun Xiaomeng masuk bersama Wang Han. Apa yang kamu lakukan? Marah di pagi hari? Chen Ping ini tidak tahu bahwa langit adalah batasnya, dia bahkan peduli jika aku terlambat, sungguh sebuah lelucon. Sudut mulut Cui Ziyuan terangkat. Chen Ping, tugasmu hari ini adalah menambah sepertiga dari akun grupmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, bekerjalah lembur sendirian malam ini. Cui Ziyuan menggunakan posisinya untuk menjatuhkan Chen Ping, sehingga Chen Ping tahu apa yang mampu dia lakukan. Chen Ping tersenyum dingin, berbalik dan berjalan keluar. Belum lagi rekening ketiga, Chen Ping ingin semua uangnya terhutang, dia tidak suka orang berhutang uang padanya. Saat Chen Ping keluar, Sun Xiaomeng meminta Cui Ziyuan untuk memberikan pelantikan kepada Wang Han dan mengontraknya ke timnya sendiri. Terlihat bahwa Sun Xiaomeng sangat menyukai Wang Han. Faktanya, Sun Xiaomeng bukanlah orang yang sangat jahat. Dia hanya memiliki sedikit sifat kangen dan sedikit merendahkan orang lain, tetapi dari cara Sun Xiaomeng memperlakukan Wang Han, kita juga dapat melihat bahwa Sun Xiaomeng tidak buruk.
Setelah Cui Ziyuan selesai menangani pelantikan Wang Hanhan, dia bersandar di kursi kantornya dan tertidur. Tadi malam mereka bermain sampai dini hari dan pulang serta mencuci celananya yang basah, jadi dia tidur larut malam. Saat Cui Ziyuan sedang tidur, Xing Jun, bos perusahaan, mendorong pintu dan masuk. Melihat Cui Ziyuan tertidur, alis Xing Jun sedikit mengernyit. Apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu saat memasuki kantor? Cui Ziyuan, yang sedang tidur, terbangun oleh suara pintu dibuka, dan sebelum matanya terbuka, dia berteriak dengan cara yang agak tidak menyenangkan. Di departemen penjualan, dia adalah kaisar negeri ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika Cui Ziyuan selesai, dia melihat tidak ada yang menjawab, jadi dia membuka matanya dan menatap Xing Jun menatap dirinya sendiri. Takut Cui Ziyuan langsung jatuh dari kursinya. Xing, kenapa kamu ada di sini? Cui Ziyuan panik, Xing Jun jarang datang ke bagian penjualan. Saya tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba datang hari ini. Xing Jun hanya memelototi Cui Ziyuan itu, tidak memarahinya, tetapi melalui jendela kantor, melihat orang-orang yang bekerja di luar. Tetapi mata Xing Jun hanya tertuju pada Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 105. Pada saat ini, Wang Hanhan ingin menemukan sesuatu untuk Chen Ping, dan mengikuti Chen Ping lebih dekat, terlihat sangat familiar. Xing Jun mengerutkan kening dan berkata, "Manajer Cui, siapa gadis ini?" Cui Ziyuan buru-buru menoleh dan menemukan bahwa Xing Jun sedang berbicara tentang Wang Hanhan, dan buru-buru berkata, "Tuan Xing, ini pacar Chen Ping, bernama Wang Hanhan, yang baru saja bergabung dengan perusahaan hari ini." Pacar Chen Ping? Xing Jun kaget, melihat ekspresi di wajah Xing Jun. Cui Ziyuan terkejut dan perlahan mengangguk, "Ya, itu pacarnya." Segera, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajah terkejut Xing Jun. "Kamu menemukan kesempatan. Ambil beberapa foto mesra mereka berdua, tapi lakukan secara diam-diam dan kirimkan kepadaku di..." "Mengerti." Cui Ziyuan menganggukkan kepalanya. Xing Jun dengan senang hati pergi. Sementara Cui Ziyuan bingung, dia tidak tahu kapan Xing Jun ini memiliki hobi seperti ini. "Saudara Chen, orang yang paling banyak berhutang uang kepada kelompok kita sekarang adalah bos Meng ini. Dia berhutang hampir 1 juta, sudah 2 tahun sejak dia berhutang, beberapa penjual telah pergi memintanya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah datang. Saya mendengar bahwa beberapa penjual bahkan dipukuli." Zhang Tongjian berkata sambil duduk di tempat kerjanya, menunjuk ke sejumlah pembayaran terutang di komputer. Chen Ping melihat jam itu, lalu mengangguk, "Kalau begitu ayo kita bawa dia, kita akan pergi dan memintanya sekarang. Dan kita akan mendapatkannya kembali tepat pada waktunya agar tidak mengganggu makan malam." "Kita berdua akan memintanya?" Zhang Tongjian berkata dengan heran. "Tentu saja. Berapa banyak orang yang akan pergi jika tidak?" Chen Ping tercengang. "Saudara Chen." Zhang Tongjian ketakutan, wajahnya penuh rasa malu. "Saudara Chen." Bos Meng itu mendengar bahwa dia dulunya adalah seorang gangster, tetapi sekarang dia telah membersihkan tindakannya dan membuka perusahaan, tetapi di sana masih banyak orang di bawah tangannya. "Hanya kita berdua yang pergi, kita pasti akan dipukuli. Kudengar ada juga seorang salesman wanita yang pergi dan akhirnya dihajar. Kamu takut?" Chen Ping memandang Zhang Tongjian dan bertanya dengan wajah serius. Zhang Tongjian tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang takut, hanya pelanggan seperti ini, siapa yang tidak takut? Kamu melakukan pekerjaan seperti ini, jika kamu takut, jangan lakukan itu, ada hal-hal yang kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil sampai kamu mencobanya. Setelah Chen Ping selesai, dia langsung mencetak informasi bos Meng dan membawanya keluar. Saudara Chen Ping, melihat Chen Ping pergi, Wang Hanhan mengejarnya. Dia tahu bahwa Cui Ziyuan telah memberi tugas kepada Chen Ping, dan saat ini Chen Ping pasti pergi untuk meminta hutang, jadi Wang Hanhan bermaksud membantu Chen Ping untuk memintanya. Chen Ping agak impulsif, dan Wang Hanhan takut dia akan mendapat masalah dengan seseorang. "Apakah kamu akan meminta hutang?" Wang Hanhan bertanya sambil menyusul Chen Ping. "Mom." Chen Ping menganggukkan kepalanya. "Coba kulihat." Wang Hanhan mengambil informasi di tangan Chen Ping dan membacanya. Keduanya begitu dekat satu sama lain sehingga seolah-olah mereka sedang berpelukan, terlihat sangat ambigu. Cui Ziyuan di dalam kantor melihat ini dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya ke Xing Jun. "Saudara Chen Ping, saya khawatir ini telah menjadi hutang mati. Sudah 2 tahun sejak saya melunasinya, saya sudah memintanya berkali-kali." Wang Hanhan melihat informasi itu dan sedikit mengernyit. "Ini yang terbesar, meskipun sulit, kita harus mencobanya." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan menemanimu." Wang Hanhan mengangguk. "Aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu menemaniku." Chen Ping buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Sifatmu terlalu terburu-buru, lebih baik aku menemanimu. Lagi pula kita para wanita punya keuntungan untuk dipertanggungjawabkan."
Wang Hanhan berkata, secara mengejutkan langsung menarik lengan Chen Ping dan berjalan keluar. Ketika Cui Ziyuan melihat ini, dia segera mencuri beberapa ketakutan lagi dan menyerahkannya lagi kepada Xing Jun. Tepat setelah Chen Ping mengikuti Wang Hanhan keluar dari perusahaan, Zhang Tongjian juga berlari keluar dan menyusul Chen Ping dan berkata, Saudara Chen, kita adalah kelompok, saya tidak dapat melihat Anda mempertaruhkan diri sendiri, masalah besar. Aku akan menerima pukulan, aku akan pergi juga, bersambung.